Shalom teman-teman. Senang bisa ketemu dengan teman-teman semua. Oh, salam juga. Oke. Ya, senang bisa ketemu dengan teman-teman. Udah lama nggak ketemu ya, udah lama. Wah, udah berapa lama ya nggak diundang sama kakak-kakak Jumat Ceria. Wah. Oke, teman-teman, kita mau merenungkan firman Tuhan sama-sama dan hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 45. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 45. Teman-teman mic-nya dimatikan dulu aja ya, mic-nya dimatikan dulu ya. Mic-nya dimatikan dulu. Walaupun mic-nya dimatikan tapi kita mau baca dengan bersemangat ya. Sekalipun Om Begin nggak dengar suara kalian dari mic, dari speaker, tapi Om Begin percaya suara kalian pasti menggelegar ya. Kan kemarin sempat hujan petir ya, lebih kencang dari petir. Kita mau baca sama-sama ya. Yang di gereja juga ya, yang di gereja kita mau baca sekencang-kencangnya ya, kita mau baca sekencang-kencangnya. Siap? Semuanya bangkit berdiri ya, semuanya bangkit berdiri. Kita mau baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1 ayat 45. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, ya hitungan yang ketiga lebih menggelegar. 1, 2, 3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Wow, luar biasa. 45. Yo, silakan duduk kembali teman-teman. Wah, luar biasa. Om Begin bisa mendengar dari Kopo Permai. Suara kalian kencang ya, luar biasa sekali. Nah, teman-teman, kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan ini. Satu ketika ada seorang perempuan sedang berjalan sendirian dari kotanya ke kota yang lain. Dia berjalan sendirian, teman-teman. Perempuan lagi, ya, di jalan yang seperti ini nih, ya, jalan seperti ini. Waktu itu, zaman itu teman-teman gak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang orang kalau mau pergi ke mall bisa pakai Grab, bisa pakai Gojek, bisa pakai angkot, bisa pakai taksi. Atau kalau mau pergi keluar kota, naik pesawat, atau naik kapal laut kalau dari laut, atau naik bis, ya. Dan yang pasti kalau naik kendaraan seperti itu bisa dibilang sedikit aman. Kok sedikit aman? Iya dong ya, bisa sedikit aman. Tapi zaman itu teman-teman, pada zaman dulu kalau orang sedang bepergian, wah itu bahaya banyak teman-teman. Ada bahaya perampok, ada bahaya binatang buas. Tapi perempuan ini berjalan sendirian tanpa takut. Dia jalan, ya, dia terus berjalan. Dan jarak dari kotanya ke kota yang mau dia tuju itu jauh banget. Ya, jauh banget. Tapi dia terus berjalan, teman-teman. Dia terus berjalan. Waktu dilihat wajahnya tidak menampakkan ketakutan. Biasanya orang kalau misalnya jalan sendirian, ih serem gitu ya. Tapi perempuan ini dia terus berjalan, jalan terus ya. Dia jalan. Nah, perempuan ini ingin mengunjungi familinya, mengunjungi saudaranya, karena dia mendengar ada kabar baik yang dia dengar tentang saudaranya ini. Apa itu? Dia dengar bahwa saudaranya itu sudah mengandung, sudah punya anak. Padahal umurnya udah tua, teman-teman. Umurnya udah tua banget. Dan tidak mungkin dia bisa melahirkan. Tidak mungkin dia bisa punya anak. Ya, itu mustahil, hil yang mustahil. Iya, mustahil teman-teman. Perempuan ini dia terus jalan. Dia pengen cepat-cepat sampai. Ya, dia jalan, dia terus bersemangat. Aduh, saya pengen ketemu. Sampai akhirnya dia tiba, teman-teman. Dia tiba di kota dan dia tiba di rumah kerabatnya itu. Wah, dia sampai di rumah kerabatnya ini. Lalu kemudian orang kalau misalnya
kalau masuk ke rumah, bertamu ke rumah orang, biasanya ngapain? Bilang apa dulu? Oi, oi, kayak gitu. Kayak gimana? Mau masuk, oi, ada orang kah? Kayak gitu. Enggak ya. Kalau di kita, kalau di Bandung sini, orang kalau mau mau bertamu ke rumah rumah orang, bilangnya apa? Punten. Iya, punten. Aya orang na. Ya punten kayak gitu ya. Masuk punten. Artinya apa? Artinya dia mau nggak sembarangan masuk teman-teman ya. Sekalipun mungkin dia kenal, mungkin itu teman kerabatnya, keluarganya, saudaranya, tapi harus dengan sopan santun. Nah, teman-teman juga kayak gitu ya. Kalau masuk ke rumah orang ya, jangan main masuk aja. Masuk masuk rumah orang. Ah, ini mah teman saya. Nggak boleh. Harus punya tata krama, punya sopan santun. Punten. Nah, perempuan ini walaupun hatinya begitu bersuka cita ingin bertemu dengan saudaranya, ingin melihat bahwa saudaranya itu sudah mengandung. Wah, tapi dia tetap sopan teman-teman. Waktu dia mau masuk rumah, dia nggak kayak kita bilang punten, tapi orang di daerah timur tengah sana ya, orang bilangnya apa? Mau bilang punten lagi. Orangnya bilangnya apa? Shalom, ya. Bilangnya shalom. Kayak teman-teman juga tadi waktu kita sebelum ibadah juga kayak gitu ya. Bilangnya apa? Shalom. Shalom itu artinya damai teman-teman. Damai bagimu, damai sejahtera untukmu, dan juga kiranya engkau diberkati. Nah itu kata shalom. Waktu perempuan ini berkata shalom, saudaranya yang ada di dalam, yang namanya Ibu Elizabeth, tiba-tiba teman-teman, perutnya ini ya, kayak perutnya Om Begin ya, ada yang sudah ada dede bayinya. Waktu si perempuan ini bilang shalom, itu bayi yang ada di dalam perut Ibu Elizabeth ini seperti mau loncat teman-teman ya. Pernah lihat bayi loncat gak di dalam perut kayak gimana? Wah, bisa brojol di tempat ya, atau bisa lahir langsung. Tapi wah, pokoknya wah menggeliat teman-teman. Ini Ibu Elizabeth kaget. Ih, ada apa ini? Kayak gitu ya. Ada apa ini gitu ya? Karena apa? Perutnya bergoyang-goyang teman-teman, loncat bergoyang-goyang. Karena apa? Anaknya gak mau diem. Waktu dia dengar salam itu, dia keluar dan menemui perempuan ini yang bernama Maria, ya, yang bernama Maria. Ibu Elizabeth langsung dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, dikuasai oleh Roh Kudus apa? Kenapa? Dengan apa? Dia langsung berseru, "Wah, apa gerangan? Wah, luar biasa." Dia berkata seperti ini, teman-teman. "Diberkatilah engkau, hai Maria." Ya, "Diberkatilah engkau, hai Maria." Hah? Ibu Maria bingung. Aku yang diberkati, kan bukannya aku yang bersuka cita untuk dia. Harusnya aku senang. Kok malah dia bilang aku yang diberkati? Seharusnya aku yang memberkati dia, ya. Tapi Ibu Elizabeth malah memberkati Maria. Loh, yang lagi mengandung siapa? Harusnya kan Ibu Elizabeth ya teman-teman. Tapi Ibu Elizabeth bilang gini, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, hai Maria." Ada apa ini? Maria bingung teman-teman. Ada apa? "Diberkatilah engkau dari semua perempuan." Dan lebih lagi teman-teman, dia bilang gini, "Diberkatilah." Nah, ini gambarnya teman ya, seperti gambar di sini ya. Si Ibu Elizabeth pegang perutnya Maria. "Diberkatilah anakmu yang ada di dalam kandunganmu itu." Maria tambah kaget lagi. Tahu dari siapa kalau aku sedang mengandung? Nah, teman-teman, rupanya Ibu Elizabeth yang dikuasai oleh Roh Kudus itu diberitahu oleh Tuhan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Maria
yang nanti juga akan melahirkan ya. Kalau perutnya ibu bayi yang ada di dalam kandungannya ibu Elizabeth itu umurnya sekitar 6 bulan teman-teman. Jadi kira-kira tinggal 10 bulan. Oh bukan, kelamaan. 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi. 3 bulan ya benar. 3 bulan lagi akan melahirkan. Tapi perutnya perutnya Maria belum kelihatan. Ya, belum belendung kayak perutnya Om Begin. Ya, tapi Ibu Elizabeth sudah, makanya waktu Ibu Elizabeth pegang, wah, Maria teman-teman semakin mengetahui bahwa dia sudah berjalan jauh-jauh dari kota tempat kelahirannya. Dia datang ke tempat Elizabeth yang seharusnya dia bersuka cita atas Elizabeth. Malah apa teman-teman? Justru dia menjadi orang yang berbahagia. Maria menjadi orang yang berbahagia. Oleh karena apa? Oleh karena dia dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi ibu bagi Yesus. Siapa Yesus? Siapa Yesus? Tuhan dan juga juru selamat kita yang akan lahir. Dia adalah Tuhan yang ada di dalam kandungan dari Ibu Maria. Ya, makanya Ibu Elizabeth bersuka cita untuk Maria. Maria yang pada waktu itu juga baru saja mendapatkan berita dari malaikat ya, sebelum dia berangkat ke kota tempatnya Elizabeth, dia begitu bersuka cita. Dan akhirnya dia semakin dikuatkan, semakin diteguhkan bahwa Tuhan mau memakai Maria untuk apa? Menjadi alat Tuhan, melahirkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa terkadang orang yang berbahagia, banyak orang berkata orang yang berbahagia itu kalau uangnya banyak. Orang yang berbahagia itu kalau sudah jadi orang kaya. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan berkata apa? Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Telah percaya kepada siapa? Percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberkati hidupnya, percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa. Nah teman-teman, seperti halnya Ibu Maria, ya, Ibu Maria sekalipun dia belum melihat apa yang akan terjadi di depan, tapi dia percaya Tuhan yang sudah memilih dia, Tuhan juga yang akan memberkati hidupnya. Nah teman-teman, kita belajar seperti Ibu Maria. Kalau kita belajar, saya mau berbahagia Om. Saya mau berbahagia. Seperti apa sih berbahagia itu Om? Alkitab berkata, percaya kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, Om sekarang saya nggak bisa berbahagia Om. Saya nggak bisa bersuka cita. Tugas saya banyak. Ujian saya banyak. Ulangan saya banyak. Saya nggak bisa berbahagia Om. Aduh pusing. Tapi kalau kita melihat janji Tuhan, kalau kita percaya bahwa janji Tuhan itu mengantarkan kita untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, itu akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Kita memberikan kepada kita sukacita. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman sedang banyak ulangan, banyak ujian, gak perlu takut. Gak perlu kecewa, gak perlu sedih. Kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu itu semua akan mendatangkan kebahagiaan buat kita. Karena apa? Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memampukan kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita menjadi orang-orang yang bersuka cita. Menjadi anak-anak yang bersuka cita. Bukan karena kita punya uang banyak. Bukan karena kita punya harta yang banyak. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan yang pasti memberikan jawabannya pada waktunya. Firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata, apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Siapa yang percaya bahwa Tuhan memberkati hidupnya? Angkat tangan. Puji nama Tuhan. Turunkan kembali. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini kami belajar dari firman Tuhan.
tentang kebahagiaan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan. Kebahagiaan itu hanya ada pada orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami banyak hal yang kami harapkan kepada Tuhan. Namun kami percaya, kalau kami mengerjakannya dengan tulus, kami mengerjakannya dengan setia, sekalipun mungkin itu sulit, sekalipun mungkin itu berat, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menjawab, memberikan kepada kami kekuatan, dan juga menjawab semua yang kami gumuli dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan dari Lukas 1 ayat 45 ya. Kita baca sama-sama dulu ya, kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1 ayat 45. Sekarang anak perempuan saja. 1, 2, 3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1 ayat 45. Tepuk tangan buat anak perempuan. Oke, sekarang buat anak laki-laki saja. 1, 2, 3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1 ayat 45. Tepuk tangan buat anak laki-laki. Wehe, luar biasa. Nah, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan ini ya. Mau kelas kecil, kelas besar sama ya. Yang kelas kecil nggak usah takut, nanti akan dibantu oleh ada papanya, ada mamanya, atau kakak-kakak yang dekat dengan kalian, boleh dibantu. Kita akan menghafal. Waktu yang diberikan adalah 59 detik dari sekarang.